Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Vincentia Sulianti, selaku ketua kelompok. Nama saya Suryani, NIM 1957041012. Nama saya Widya Sartika Putri Mempun Pasanda dengan NIM 1957041004. Nama Ayah Sari Syarifuddin, NIM 1957040002. Akan membawakan materi yang berjudul Faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Saudari Suryani untuk memaparkan materinya. Dalam pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses belajar mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. Yang kedua, guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi tidak mungkin bisa diaplikasikan. Menurut Duncan, tahun 1974 ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Dilihat dari faktor guru diantaranya. Bagian A, Teacher Formative Experience, meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. Bagian B, Teacher Training Experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya pengalaman latihan profesional, tingkatan pendidikan, dan pengalaman jabatan. C. Teacher Properties adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru, misalnya sikap guru terhadap siswa, kemampuan atau inteligensi guru, motivasi dan kemampuan dalam penguasaan materi pelajar. Anak didik dalam hal ini siswa. Bagian A, menurut Duncan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa. Bagian B, latar belakang siswa. Dalam hal ini, Pupil Formative Experience meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tingkat sosial ekonomi dari keluarga bagaimana siswa berasal, dan lain-lainnya. Bagian C, sifat yang dimiliki siswa dalam hal ini, Pupil Properties, meliputi kemampuan, pengetahuan, dan sikap. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Misalnya, media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Misalnya, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran. Pola umum kegiatan pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Strategi penggunaan metode mengajar amat menentukan kualitas hasil belajar mengajar. 6. Lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu A. Faktor organisasi kelas, yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran.
B. Faktor iklim sosial psikologis. Maksudnya, keharmonisan dalam hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Tujuh, bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Biasanya bahan pelajaran itu sudah dikemas dalam bentuk buku paket untuk dikonsumsi oleh anak didik dan juga guru. Alat-alat evaluasi yang dibuat oleh guru umumnya digunakan tidak hanya benar salah, true false, dan pilihan ganda multiple choice, tapi juga menjodohkan matching, melengkapi comparison, dan esai. 8. Suasana evaluasi. Faktor suasana evaluasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Hal yang perlu dalam suasana evaluasi adalah: pertama, pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, murid dibagi menurut tingkatan masing-masing. Ketiga, besar sedikitnya anak didik dalam kelas. Yang keempat, berlaku jujur, baik guru maupun anak didik selama evaluasi tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie.